Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Kaseris Manual Tech. Hari ini saya mau mengajak teman-teman untuk servis mobil berkaitan dengan electrical power window. Nah, ini saya itu baru 2 hari ini ngalamin ini power windownya yang sebelah sana nggak jalan. Kalau dari sini juga nggak jalan. Jadi bagi teman-teman yang punya Kijang tapi belum Grand Extra, saya kasih tahu dulu. Ini saklar ini untuk ngaktifin fitur yang ini untuk buka jendela sebelah kiri dari sopir. Kalau ini di on dia akan hidup, kalau di off dia akan macet, baik dari sini maupun dari saklar sana. Jadi ketika kalian bawa anak kecil biar anaknya nggak mainan saklar, kalian cukup di off kan dari bagian sini, maka jendela sana udah nggak bisa dimainkan. Terus pada bagian ini itu ada untuk bagian power windownya sopir, untuk auto up dan auto down. Nah ini untuk yang bukan auto, pengen naik seberapa, nah ini manualnya di tengah. Dan ini untuk saklar yang sebelah kiri tadi, kalau driver ketika nggak ada penumpang pengen naikin nurunin kaca sebelah kiri kan jauh, kalau manual dipencet sana kan jauh, tangan nggak nyampe. Nah, makanya dari pabrikan disediain fitur ini. Nah kali ini intinya saya itu nggak bisa ngaktifin sana, dia itu mati. Nah kalau ini kan bisa tuh, naik turunnya bisa, kalau yang ini lancar. Nah masalahnya ini nggak bisa. Nah, apa yang harus kita servis, kita cek? Nah, ini saya akan ajak teman-teman untuk mengetahui permasalahan dan penyelesaiannya seperti apa. Soalnya kalau yang masih awam kan bingung, wah ini yang mau dicek dari mana? Nah, tentu kan banyak hal yang harus kalian perhatikan. Nah, mungkin dari video ini teman-teman bisa nambah referensi. Oh iya, untuk satunya ini yang lubang bolong ini adalah aslinya saklar untuk door lock atau central locknya, tapi saya pindah ke atas karena ini door trimnya punya saya rusak. Emang agak jelek ya, bolong kayak gini, tapi emang gimana karena belum sempat saya ganti door trimnya. Jadi ini kayak ini untuk naik turunan central lock. Nah itu harusnya di sini, tapi ini saya pindah ke atas ini. Oke, kita akan kembali ke fokus ke masalah ini tadi. Hal yang pertama dilakukan adalah dengan, nggak usah bongkar ini dulu, kita buka pintunya. Bentar, kita buka pintunya, terus kita cek kabel yang ada di bawah sini teman-teman. Nah ini saya mau mengidentifikasi kabel apa aja atau soket apa aja tuh yang ada di sini itu. Nah jadi teman-teman, secara umum bagi yang belum paham di bawah itu kabel apa aja, ini saya kasih tahu ya. Nah, ini di sini yang paling menonjol ada relay. Ini relay lampu besar dan lampu kota, ini jadi satu. Ini masih pakai relay tabung model Majapahit zaman dulu. Mobil-mobil sekarang udah nggak pakai relay kayak gini, pakainya relay kotak. Ini untuk urusan lampu kota dan lampu gede. Nah, positioningnya orinya dari pabrik memang di sini. Jadi kalau mobil teman-teman itu sama-sama Grand Extra tapi kalau udah nggak ada, berarti udah dipindah sama pemilik sebelumnya atau sama bengkel. Terus kemudian di sini kalau Grand Extra ada yang namanya speaker pintu, speaker untuk koaksial depan. Kalau yang lain super itu modif di bagian door trim sini, ini berhubung ada dinamonya, maka nanti kalau dikasih speaker dia akan nyenggol dinamo sehingga speaker sama pabrikan ditaruh di depan sini. Untuk bagian kanan dan kiri ada semua, tapi hanya untuk varian Grand Extra ya. Ini speakernya sudah ada tweeternya, jadi ini 2W. Nah untuk kabelnya, ini soket ini teman-teman. Nah ini ada soket Orion. Nah ini warnanya biru, kuning, biru putih, biru hitam, ada merah. Nah ini kurang lebih ada 8 kabel. Nah ini teman-teman indikatornya pokoknya ada yang warna biru-biru ini loh. Nah biru-biru ini urusannya sama saklar power window dan central lock yang masuk ke bagian sini. Nah ini urutannya kan ini untuk bagian central lock sama power window aja, sama door lock juga. Jadi 3 komponen itu, central lock,
yang untuk pintu itu, kemudian yang kedua adalah untuk power window, dan yang ketiga adalah untuk power window yang sebelah ke kiri, yang sebelah pintu kiri itu teman-teman. Jadi ini ada 3 komponen, saya ulangi lagi, untuk door lock, kemudian untuk power window sopir, dan power window sebelah kiri untuk kontrol dari panel ini tadi. Jadi agak gede ya kabelnya karena kabelnya cukup banyak. Selebihnya kalau di sini itu kabelnya nggak ada yang lain, cuma itu aja yang masuk ke bagian sini. Jadi nggak perlu bingung. Nah, caranya gimana? Masih dalam posisi kontak on. Coba tadi soket digoyang, itu dia ada perubahan enggak? Kalau enggak, kita goyang-goyang lebih kuat lagi. Saya curiganya dari sini dulu, karena pada bagian soket ini sering sekali dia itu berjamur atau putus di tengah jalan. Permasalahannya ternyata di sini teman-teman. Setelah tak goyang, ini jadi mau. Saya main tekan ini, dia turun. Nah, ketika dinaikkan dia lemah. Nah, artinya apa? Ini setrumnya kurang connect. Coba kalau kita hidupkan mesin, biasanya kalau dihidupkan mesinnya nanti mau dia. Oh, ternyata masih naiknya agak pelan tuh itu, tapi naik. Nah, coba kita cek manual, dipencet dari sini apakah dia kuat. Kalau dari sini kuat, berarti setrum yang kiriman dari sini itu lemah, pada bagian soket ini bermasalah. Tapi kalau dipencet dari sana juga kok lemah, berarti dinamo motornya yang minta ganti. Nah, ini kan kalau dari sini dia itu naiknya nggak kuat tuh. Sudah saya pencet ini tuh. Tapi kalau kita langsung coba tuh, dia naik kan. Nah, artinya apa? Dinamo motornya nggak masalah, cuma pada bagian pengiriman setrum yang dari sopir ini yang bermasalah. Coba kita goyang lagi, kita turunkan dulu. Kalau turun kan enteng karena beban kacanya juga enteng, otomatis setrumnya nggak perlu setrum besar. Nah, kita pencet ke atas, dia naiknya pelan banget dan udah mandek pada bagian tertentu. Coba kita goyang lagi. Oh, nggak mau. Turun pun nggak mau sekarang. Nah, berarti ini bermasalah pada bagian kabel ini. Pada bagian kabel ini kita nanti akan lepas, kupas semua, kemudian nanti kita akan sambungkan. Tuh. Jadi nanti soketnya dihilangkan aja nggak apa-apa, karena ini kan nggak perlu dilepas-lepas. Jarang kalau kita mau lepas pintu baru, ini kan disediain soket kalau kita mau ganti engsel atau lepas pintu. Jadi ini ketika soketnya dilepas, pintunya bisa dicopot. Nah, tapi ini sering jadi masalah. Oke, nanti kita akan coba untuk direkondisi. Ini posisinya kita bongkar, kita bersihkan sekun-sekunnya, dan kalau ada kabel yang sudah mau putus kita lepas. Tapi ingat, kalau ngetes dinamo motor itu harus posisi mesin hidup. Ada kalanya ketika mesin dia itu drop, akinya itu nggak full, dinamo nggak kuat. Jadi intinya seperti itu. Ini dia turun bisa, naiknya itu lemah banget, nggak kuat. Nah, tuh pelan banget, sampai dipencet lagi pun nggak kuat. Oke, intinya permasalahannya hanya di situ, di bagian soket yang sering saya temui. Jadi saya hanya sharing itu. Jadi teman-teman kalau nggak usah repot-repot curiga bagian sini dulu, wah nanti takutnya langsung bongkar-bongkar, udah banyak bongkar, ternyata yang masalah di situ kan. Kasihan, 2 kali kerja teman-teman, karena bongkar door trim ini juga butuh waktu yang agak lama. Kalau udah tahu di situ kan enak, tinggal kita kupas, kita perbaiki sambungannya. Baik, saya tuh selalu mengajarkan kepada teman-teman semua, kalau perbaikan itu kita cari yang ringkas dulu. Kita itu nggak usah bongkar-bongkar, kita dari yang paling ringkas dulu kita beresin. Kalau dari pekerjaan yang ringkas itu sudah menghasilkan penyelesaian masalah, artinya kan kita tidak kerja 2 kali. Jadi di sini saya menyiapkan ada minyak atau anti karat, kemudian ada taspen DC, kemudian ada tang potong dan tang capit ya, tang capit dan tang potong. Nah, apa yang harus kita lakukan? Di sini soket sudah saya lepas. Kita cek dulu kondisinya.
permasalahan mobil tua itu sering pada bagian sekunnya itu, baik untuk yang cowok maupun yang cewek, ini sering longgar atau berjamur hijau-hijau itu loh teman-teman, kayak jamur gantung. Itu karena faktor garasi yang lembab atau karena memang faktor korosi yang memang dari usia kendaraan udah nggak bisa dibohongin ya. Jadi kita gunakan minyak seperti ini, kita semprotkan pada bagian sekunnya. Nah, saya siapkan dulu. Oke, saya sudah siapkan. Di sini ada anti karat. Kita semprotkan pada kedua sisinya, pada bagian ini juga. Nah, ini untuk menghilangkan karatnya. Nggak usah takut kotor, nanti bersihin bisa. Nah, kalau sudah, kita coba pasang lagi. Apakah nanti ada perubahan? Kalau belum ada perubahan, berarti kita lakukan step yang kedua, yaitu adalah dengan membongkar pin sekunnya. Dan nanti kita lihat apakah pada bagian pangkal dari pin itu patah. Karena apa? Biasanya kalau kegoyang-goyang sini, karena kabelnya banyak, dia kan kelihatannya kuat, tapi ada salah satu bagian yang pada pangkal sekun itu, dia itu patah kabelnya, karena dia mungkin terkoyak atau karena mungkin ya faktor korosi dan sejenisnya. Oke, kita coba hidupkan lagi setelah saya minyaki. Oh, ternyata baru mau turun, yang naik tetap masih lambat tuh. Nah, artinya step pertama belum berhasil. Nah, kita lanjut ke step kedua, yaitu dengan membongkar pada bagian soket ini. Nah, step kedua, harusnya saya mau membongkar ini ya, membongkar pin sekunnya dari rumahnya ini. Tapi setelah saya lihat, pekerjaan membongkar itu juga kelihatannya nanti sama aja. Setelah saya pikir-pikir, ternyata pada bagian sambungan seperti ini, kalau ini dilewati arus plus, kalau dia itu nggak gigit secara sempurna, maka arus nggak bisa terkontinu dengan baik. Nah, saya kepikiran ini pada bagian yang ceweknya ini, sekun ceweknya ini saya harus merapatkan kembali. Karena mungkin kan dulu bongkar pasang, akhirnya kan dia sudah longgar. Nah, ini ada bagian, coba kalian perhatikan ini, ada bagian dua ini yang sudah habis tergigis pada plat penampangnya. Yang lain ini kan masih utuh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada dua bagian ini yang ternyata sudah ompong karena sudah kena korosi. Nah, ini saya ciutkan, saya tekan ke sini, saya ketekan ke sini, kemudian intinya saya ciutkan, dan pada bagian ini juga saya bengkokkan cowoknya ini agar intinya dia itu ngunci. Selain rumahnya ngunci klik gitu, tapi di dalamnya besinya itu juga dia sudah connect dengan bagian pin ini. Nah, ini sudah saya tekuk semua. Kemudian coba sudah saya rapatkan, dan saya sekarang akan coba untuk masukkan. Bentar ya, kalau sama kamera itu kadang benar-benar sulit. Nah, ini kan bunyi klik. Setelah itu coba kita hidupkan. Nah, ternyata berjalan dengan sempurna. Dia sudah naik. Nah, ini posisi mesin mati. Nah, artinya tidak usah bongkar-bongkar kemana-mana pun. Kalau kita sambil jalan reset ternyata bisa. Ini mesin mati pun dia sudah agak kuat. Nah, kita mesin hidup. Coba kita mesin hidupkan. Pastikan voltasenya besar, itu sudah 13. Coba kita turunkan, tuh tambah cepet kan. Kalau posisi mesin hidup tenaga besar itu pasti dia akan normal. Nah, udah beres. Dari sini udah kuat. Pada bagian sini apalagi. Nah, udah. Tuh, kita nggak usah bongkar-bongkar door trim. Jadi nanti kita tinggal sekun lagi itu biar rapi. Dan saya sarankan untuk pada bagian karet-karet moldingnya, mounting kaca itu kalian berikan pelumas. Contoh macam kayak gini. Kalau kena hujan, ini kan pasti dia akan agak sedikit seret ya. Nah, kita kasih minyak aja sedikit. Kita kasih minyak, ya intinya biar enggak keras-keras banget lah. Nah, tuh kasih minyak. Pada bagian sana juga sama. Nah, ini akan membantu memperlancar kaca. Tuh, sana juga. Sip, semua sudah berjalan dengan normal.
Oke, terima kasih teman-teman, sedikit inspirasi dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe, tinggalkan komentar apabila ada pertanyaan. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.